warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah riset pemasaran. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Nanda Sri Fatimah, dan dua teman saya yaitu Artia Safitri dan Felicia Delita Sahara. Untuk memahami riset pemasaran secara menyeluruh, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu pengertiannya. Riset pemasaran itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dilakukannya riset pemasaran, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah pemasaran, menemukan serta mengevaluasi peluang pasar, memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, serta menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Berikutnya, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara riset pemasaran dan riset pasar. Riset pemasaran itu lebih luas, karena mencangkup seluruh kegiatan pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan perilaku konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan riset pasar itu lebih sempit karena hanya fokus pada kondisi pasar seperti kebutuhan konsumen, ukuran pasar, dan juga persaingan. Selanjutnya, mengapa riset pemasaran itu memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan? Karena riset pemasaran itu membantu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, menentukan harga promosi dan distribusi, serta sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, dan dipengaruhi oleh relevansi, waktu, ketersediaan data, biaya, dan manfaat. Dalam pelaksanaannya, riset pemasaran itu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi riset pemasaran, yaitu yang pertama relevansi data, yaitu data harus sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, ketepatan waktu, yaitu data harus terbaharui agar hasil tetap akurat. Yang ketiga, ketersediaan data, yaitu data harus cukup dan mudah untuk diperoleh. Dan yang keempat, biaya dan manfaat, yaitu biaya yang dikeluarkan itu harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh agar riset yang dilakukan itu efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi riset pemasaran yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Artia Safitri. Perkenalkan, nama saya Artia Safitri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Nanda. Selain dipengaruhi oleh beberapa faktor, riset pemasaran juga memiliki fungsi-fungsi penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan, yaitu 1. Evaluasi, menilai keberhasilan strategi pemasaran. 2. Understanding, memahami keinginan konsumen. 3. Prediksi, memperkirakan peluang dan risiko besar. Selanjutnya yaitu riset identifikasi masalah, yaitu untuk menemukan potensi pasar, melihat seberapa besar peluang suatu produk di pasar. 2. Yaitu tren bisnis, menganalisis perubahan selera, gaya hidup, dan permintaan konsumen dari waktu ke waktu. Ketiga, ada pangsa pasar, mengetahui posisi perusahaan dibanding pesaing dalam menguasai pasar. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan riset yang tepat untuk mencari solusi dan memecahkan masalah. Seperti membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi. 2. Ada produk, menilai kualitasnya, desain, dan kesesuaian produk. 3. Harga, menentukan harga yang sesuai dengan daya beli dan persepsi nilai konsumen. 4. Ada promosi, mengevaluasi efektivitas, diskon, media sosial, dan lain sebagainya. Dan 5. Distribusi, menentukan cara penyaluran produk agar mudah dijangkau konsumen. Selanjutnya, riset pemasaran itu memiliki 5 ciri-ciri, yaitu 1. Tujuan jelas, fokus pada masalahnya. 2. Objektivitas dan akurat, berdasarkan
berdasarkan data bukan opini. 3. Dapat diuji dan diulang. Hasil konsensus secara ilmiah. 4. Netral, tidak masalah. 5. Generalisasi, berlaku untuk populasi yang luas. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis riset pemasaran berdasarkan tujuannya yang dibagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, sedangkan penelitian terapan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam pemasaran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Felicia. Perkenalkan, nama saya Felicia Data Sahara, dan untuk melengkapi pembahasan sebelumnya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis riset pemasaran berdasarkan metode. Ada 4 metode. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif, yang dimana menggambarkan kondisi pasar. Yang kedua itu ada metode korelasional, yaitu melihat hubungan antar variabel. Yang ketiga itu ada metode kausal, mengetahui sebab dan akibat. Dan yang terakhir itu ada metode studi kasus, yang dimana menganalisis secara mendalam pada suatu objek. Selain berdasarkan metode, riset pemasaran juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkat deskriptif, yang dimana menggambarkan fenomena. Yang kedua itu ada tingkat komparatif, yaitu membandingkan antar objek. Dan yang ketiga itu ada metode asosiatif, yaitu mengetahui hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam melakukan pemasaran. Yang pertama itu ada definisi masalah, yaitu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, serta menentukan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada pengembangan model ataupun konsep dengan menyusun perangkat teori, model analisis, serta merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang ketiga itu ada desain penelitian, yaitu menentukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta penyusunan kuesioner, juga rencana analisis data. Selanjutnya ada pengumpulan data dengan mengumpulkan data premier seperti wawancara ataupun survei, dan juga data sekunder seperti buku, jurnal, ataupun internet. Selanjutnya ada analisis data, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya ada penyusunan laporan, yaitu menyajikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan dan presentasi untuk manajemen. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi ini, yaitu riset pemasaran merupakan proses sistematis dan ilmiah dalam mengumpulkan serta menganalisis data untuk memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen. Dengan melalui tahapan yang struktur, riset ini membantu mengidentifikasi masalah dan juga peluang, serta menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan pemasaran yang tepat, efektif, dan juga mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.